Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anton Widodo, NIM 172020 130. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Efektivitas Program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh di Kabupaten Sidoarjo, studi kasus di Desa Seruni. Program Administrasi Publik Fakultas Bisnis, Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pendahuluan, Unified National Development Program atau UNDP dalam sebuah penelitian menjelaskan bahwa terjadinya perluasan pemukiman kumuh terjadi 1,37% setiap tahunnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Republik Indonesia nomor 13 dalam rentang 5 tahun kawasan kumuh bertambah menjadi 3.800 hektar. Kenyataan tersebut telah menjadi perhatian khusus pemerintah, bahkan sudah menjadi amanat rencana pembangunan jangka menengah nasional RPJM tahun 2015 sampai 2019, yaitu mewujudkan kota tanpa pemukiman kumuh. Amanat RPJM tahun 2015 sampai 2018 tersebut kemudian diimplementasikan oleh pemerintah ke dalam sebuah program kotaku, program kota tanpa kumuh. Di Sidoarjo sendiri telah berjalan program kotaku karena di Sidoarjo terdapat 14 dari 18 kecamatan yang masih memiliki kawasan kumuh, sehingga di Desa Sidoarjo menjadi panutan karena proses program kotaku yang sangat baik, yaitu Desa Seruni, Kecamatan Gedangan. Tetapi dalam pelaksanaan masih terdapat permasalahan yang harus dihadapi oleh tim pelaksana, seperti kontribusi warga untuk mengurangi luasan pemukiman kumuh, kurangnya dana, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, penelitian ini layak dilakukan mengingat saat perencanaan sampai proses pelaksanaan banyak terdapat masalah. Rumusan masalah, pertama, bagaimana efektivitas program kotaku, kota tanpa kumuh dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, apa faktor pendukung dan penghambat efektivitas program kotaku, kota tanpa kumuh dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Dengan tujuan penelitian, yang pertama, untuk mendeskripsikan dan menganalisa efektivitas program kotaku, kota tanpa kumuh dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat efektivitas dalam program kotaku, kota tanpa kumuh dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk kajiannya, yang pertama ada implementasi program kotaku, kota kumuh dalam mengatasi pemukiman kumuh di Bandar Lampung, Provinsi Lampung, disusun oleh Putri tahun 2020. Yang kedua ada efektivitas pelaksanaan kota tanpa kumuh, kotaku dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, studi di Kelurahan Seno, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, disusun oleh Wahyuni dan kawan-kawan tahun 2020. Yang ketiga ada implementasi program kota tanpa kumuh dalam mengurangi kawasan kumuh di Kelurahan Tanjung Mas, Kota Semarang, disusun oleh Sitorus dan kawan-kawan tahun 2020. Yang keempat ada efektivitas program kotaku dalam pembangunan peningkatan infrastruktur, studi kasus Kelurahan Kampung Buyang, Kecamatan Merso, Kota Makassar, disusun oleh Asyad dan kawan-kawan tahun 2020. Yang kelima, mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program kotaku, studi kasus pada wilayah Kota Langsa, disusun oleh Saprizal dan kawan-kawan tahun 2021. Untuk dasar hukumnya, yang pertama itu ada Undang nomor 1 tahun 2021 tentang perubahan dan kawasan pemukiman. Yang kedua, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 15 tahun 2015 tentang strategi pelaksanaan kebijakan implementasi percepatan penanganan kumuh 2016-2019. Yang ketiga, surat edaran DJCK nomor 40 garing SE garing DC tahun 2016 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang pedoman umum program kota tanpa kumuh. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 50 tahun 2016 tentang petunjuk teknis pelaksanaan bantuan keuangan khusus untuk kegiatan revitalisasi kecamatan pemukiman kumuh. Yang kelima, perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019 tentang tercapainya pengatasan pemukiman kumuh perkotaan menjadi 0%. Untuk teori-teori yang dipakai, yang pertama ada teori kebijakan publik Gerstone 1992, ada teori aktivitas Siagian 2008 nomor 70 halaman 77, teori pemukiman kumuh Sinogilang halaman 200. Indikator aktivitas kotaku Siagian 2008 halaman 27, kejelasan tujuan program, kejelasan strategi pencapaian dan tujuan program, proses analisa dan perumusan kebijakan program dalam mantap, perencanaan yang matang,
menyusun program yang tepat, tersedia sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan efektif dan efisiensi sistem pengawasan dan pengendalian mendidik, efektivitas program Kotaku, mengurangi luas penggunaan kumuh di Kabupaten Sidoarjo, studi kasus Kabupaten Seruni. Untuk metode penelitian, yang pertama ada tipe dan dasar penelitian. Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif menurut Moleong. Ruang lingkup penelitian kuantitatif terbatas usaha mengungkap permasalahan kondisi atau kejadian yang sebenarnya. Untuk fokus penelitian dalam penelitian kualitatif, fokus penelitian untuk memperdalam satu penelitian. Yang pertama, aktivitas program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Yang kedua, program pendukung dan penghambat aktivitas program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Untuk lokasi penelitian, penelitian menetapkan lokasi penelitian di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Lokasi ini dipilih mengacu pertimbangan bahwa Desa Seruni lah salah satu desa memiliki daerah yang kumuh di Kabupaten Sidoarjo. Teknik penentuan informan memakai teknik purposive sampling menurut Sugianto tahun 2019. Teknik pemilihan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampling berdasarkan kriteria. Yang pertama, informan, koordinator kota program Kotaku Kabupaten Sidoarjo 1 orang, kepala desa Seruni 1 orang, anggota LKM desa Seruni 1 orang, warga masyarakat desa Seruni 1 orang. Teknik pengumpulan data menurut Sugiono tahun 2019 halaman 63 berpendapat bahwa penelitian kualitatif pengumpulan data dilaksanakan dengan natural setting dan teknik pengumpulan data lebih dominan berkondisi yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data primer dan data sekunder, teknik analisa. Dalam penelitian ini metode analisa yang konsep Miles, Hubbard, dan Saldan 2014. Yang pertama data collection, data display, data kondisional, consoling, drawing atau verifying. Langkah-langkah dalam kualitatif sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perumahan Kawasan Pemukiman Kumuh, Peraturan Menteri Umum Pekerjaan Rakyat Nomor 15 tahun 2015, Surat Edaran DJKA 40 tahun 2015, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 58 tahun 2016, Perencanaan Pembangunan Marga Jangka Panjang 2015-2019, Teori Kebijakan Public Geston, efektivitas program Kotaku, teori pemukiman. Metode penelitian deskriptif kuantitatif, indikator efektivitas Kotaku sebagian itu ada 7. Yang pertama, kejelasan tujuan dan hak yang dicapai, kejelasan strategi pencapaian tujuan, proses analisa perumahan kebijakan yang mantap, perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, tersedia sarana dan prasarana kerja pelaksanaan yang efektif, sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik, teknik pengumpulan data, wawancara, observasi, dan dokumentasi, teknik analisa data, pengumpulan data, reproduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Aktivitas program Kotaku dalam mengurangi luasan pemukiman kumuh ini Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Faktor pendukung dan penghambat program Kotaku adalah mengurangi pemukiman kumuh di Gedangan. Hasil penelitian dan pembahasan, efektivitas program Kotaku di Desa Seruni, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, kejelasan tujuan yang dicapai. Program Kotaku di Desa Seruni, Kabupaten Sidoarjo yaitu meningkatkan akses infrastruktur dan pelayanan dasar di pemukiman kumuh, mewujudkan perkotaan yang layak huni. 2. Kejelasan strategi dan pencapaian tujuan. Tujuan dan sarana mengurangi pemukiman kumuh melalui penanaman penyebab-penyebab kekumuhan komunitas banjir, becek, sampah, dan menumpuk melalui strategi sasaran dalam program Kotaku diuraikan dengan cara yang tepat untuk menganalisa tujuan yang ditetapkan. Proses analisa dan promosi kebijakan mantap. Proses kebijakan merupakan yang punya tujuan yang jelas. Perencanaan yang matang. Hasil perencanaan ini menentukan kegiatan prioritas mengurangi pemukiman kumuh dan mencegah timbulnya pemukiman kumuh baru yang disarankan bagi masyarakat oleh pihak lain membangun infrastruktur pada entitas kawasan kota. Penyusunan program yang tepat menurut program dilakukan melihat masalah akan dijadikan menyusun program. Tersedia sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan yang efektif dan bersihan. 8. Mendidik, sistem pengawasan pengendalian bersifat mendidik. Faktor pendukung ada SDM-nya, sumber semua SDM program Kotaku menjadi SDM melalui seleksi yang ketat sehingga kompetensi sudah diuji dan dites. Fasilitas yang dimiliki program Kotaku memiliki dampingan masyarakat menerima proyek program Kotaku telah dinilai memadai. Anggaran pelaksanaan program Kotaku di desa didukung anggaran yang memadai. Struktur organisasi memberikan kejelasan dan tanggung jawab, kedudukan dan koordinator antar kota jelas. Dan, serta sarana pengendalian pengawasan kinerja organisasi program Kotaku. Faktor penghambat informasi hoak dan keterbatasan jumlah fasilitator.
disimpulkan kejelasan tujuan yang hendak dicapai berdasarkan indikator kejelasan tujuan yang hendak dicapai. Program Kotaku di desa seluruh kecamatan dan kabupaten Sidoarjo meningkatkan akses terdapat infrastruktur dan pelayanan dasar, memungkinkan kumuh perkotaan terwujudnya pemukiman perkotaan layak huni, produktif dan berkelanjutan. Strategi pencapaian tujuan program. Program Kotaku di desa kabupaten Sidoarjo melibatkan semua pihak yang partisipatif. Proses analisa dan perumusan kebijakan mantap. Program Kotaku di Kabupaten Sidoarjo sudah dianalisa dan dirumuskan dengan mantap sebelum kebijakan telah diberlakukan. Perencanaan yang matang, penyusunan program yang tepat, sarana prasarana kerja, pelaksanaan, dan efektivitas. Untuk sarannya, untuk meningkatkan efektivitas program Kotaku di desa seluruh Kabupaten Sidoarjo perlu meningkatkan faktor-faktor pendukung, yakni dengan cara memberikan pelatihan dan seminar terhadap fasilitator mengenai program Kotaku dan program kebersihan dan kesehatan lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.